agama yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Itu yang Pak Ahok jelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat itu pada waktu itu nangkep. Cuman karena hasutan, ya karena hasut-hasutan dan karena demo bersilit-silit akhirnya jadi begitu. Yang tadinya hanya statement biasa lalu digoreng menjadi statement-statement yang menista agama. Padahal maksudnya bukan itu sama sekali. Maksudnya itu adalah mengajak para pemilih untuk cerdas. Kalian itu milih benar-benar berdasarkan visi misi calon gubernur. Kalian memilih betul-betul berdasarkan gubernur karakternya itu gimana. Bisa nggak membangun Jakarta? Itu kan yang dididik. Iya. Cuman ada bahasa-bahasa jangan. Makanya pada waktu itu kan caranya bagaimana? Bagaimana caranya umat ini biar tidak mendukung Pak Ahok? Caranya nanti kalau kamu mati tidak dikubur. Nanti jenazahmu tidak ada yang nyolatkan. Kan begitu. Itu memang itu takut nakut-nakutin saja. Nakut-nakutin saja itu. Iya, jadi nggak apa-apa ya, terus saja ya. Kalau saya udah bulat sih, cuman kalau kasihan anak tuh kalau saya nggak dikubur gitu doang. Tapi nggak mungkin ya. Tidak mungkin tidak dikubur, Pak. Tenang saja, begitu. Oke, cuman itu yang saya keluhkan. Terus kalau orang itu menyalahkan abang, jadi disangkanya itu saya diajak abang, kan saya udah ngomong, saya timbul sendiri, ya ada tertariknya masuk di akal gitu, ada bukan diajak gitu, saya pengen sendiri gitu. Yang menjadi penyebab utama itu adalah diri Anda sendiri. Ya. Makasih Bang Adi. Tadinya kan orang Kristen nggak percaya, malah bilang saya ini pendeta. Ini kalau pendeta jangan pura-pura mau masuk. Coba, Kristen, biasanya gitu. Kalau Anda begini, Pak Praitno, biasanya kalau Anda Muslim, biasanya di dinding-dinding tuh ada Ka'bah, ada tulisan Arab. Masih ada nggak? Ada. Nggak ada. Kemarin ada Yasin. Ya. Coba baca dulu surat Yasin, coba. Yasin wal Qur'anil Hakim ala siratim mustaqim tanzilil azizil rokim litung diru. Ya kurang hafal. Artinya? Nggak tahu. Ya memang seperti itu, begitu loh. Makanya pindahlah dari suatu agama yang isinya itu hanyalah hafal-hafalan saja. Pindahlah dari suatu posisi yang isinya itu hanya mulut saja, begitu loh. Makanya di dalam Alkitab itu ada kata-kata bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya. Perintahnya adalah, ajarannya adalah yang diperintahkan manusia yang dihafal-hafal. Itu, tetapi hatinya menjauh daripadaku, seperti itu. Jadi Pak Praitno sudah tepat, pilihan Anda sudah tepat. Jadi datanglah kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman daerah Depok ya Pak ya? Ya. Jadi teman-teman mungkin udah banyak yang DM Bang. Banyak yang DM. Saya udah banyak. Iya. Cuman ya belum ketemu di gerejanya atau di baptisnya belum. Ya, coba suatu waktu begini Pak Praitno. Suatu waktu datanglah pergi ke gereja, ya, cari gereja yang cocok, yang pas, yang biblikal begitu ya, yang pengajarannya itu sesuai dengan Alkitab. Lalu cobalah ke sana dan beberapa kali saja dulu, datang aja dulu ke gereja dulu, ya kan? Dengarkan dulu bagaimana ajaran agama Kristen. Nah, nanti kalau betul-betul sudah mantap sekali, baru nanti dibaptis. Atau mau dibaptis dulu nggak apa-apa. Yang penting coba datang saja dulu. Karena apa? Karena iman itu timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Begitu. Kalau selama ini kan banyak orang hanya satu yang
yang katanya mau udah bisa baptis karena tadi udah diajarin doa-doa. Hanya satu orang, tadi orang Bekasi. Katanya nyimak dari Bang Edi juga. Telepon ke saya kan gitu. Kalau lainnya suruh nunggu 6 bulan sama 1 tahun. Oh. Begitu Bang. Iya. Yang benar yang mana? Kan saya tanya Bang Edis, awalnya kan sama Bang Edis. Ya, begini Pak Praitno. Saya itu tidak mau mengingkari sebuah kenyataan. Jadi ada, tapi mungkin hanyalah oknum-oknum ya. Ada gereja-gereja itu yang dia itu maunya jemaatnya itu ya harusnya jemaat yang berdasi dong kalau ke sini. Ada yang seperti itu Pak, tapi itu oknum-oknum. Ya puji Tuhan selama ini gereja-gereja itu tidak membeda-bedakan. Mau Anda berdasi, mau Anda tidak berdasi. Yang penting apa? Yang penting itu adalah jiwa Anda itu terbaharui. Lalu menjadi satu komunitas yang betul-betul menghidupkan firman Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Ya, saya paling mau pindah rumah daripada ribut sama orang-orang kan Bang. Saya bela-belain itu. Sampai segitunya. Jangan, itu hanya sementara saja Pak. Tenang saja. Memang banyak orang itu tidak mau menerima keputusan. Padahal itu kan sangat privasi. Keputusan yang bersifat atau keyakinan itu kan hal yang bersifat sangat privasi kan. Anda yang ngerti. Orang lain mah cuman ikut-ikutan saja. Banyak orang itu hanya ikut-ikutan saja Pak. Begitu. Ya tapi kan kuping panas Bang kalau dikapir-kapirin orang kalau ketemu. Padahal yang ngapir-ngapirin kenal, kecuali nggak kenal kayak gitu. Jawab saja begini, coba. Apa yang menyebabkan saya makanya belajar berapologetika dong. Belajar jadi apologet. Kalau misalnya justru itu kalau saya melihatnya begini, Anda melihatnya dari posisi sakit hati. Kalau saya melihatnya itu adalah satu peluang bagaimana Anda membuat orang lain bisa seperti Anda. Anda membuat orang lain justru mengenal kebenaran. Itu kesempatan. Kalau ada orang bilang, Praitno, kamu sudah kafir sekarang. Ayo kita ngobrol yuk. Kafirnya di mana? Kamu kafir sekarang karena kamu begini dan begitu. Nah, jawab. Oh tidak. Menurut ayat sekian. Ayat gitu dong. Seperti itu. Mungkin sekolah, kalau Bang Edis ya pinter sekolah. Kalau saya kan nggak bisa ngomong kayak gitu. Semua bisa Pak. Roh Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang-orang untuk menjelaskan firman Tuhan. Begitu. Bilang saja begini. Bagaimana saya tidak kafir? Orang saya ngikutin orang yang nyuruh nyusu, perempuan nyuruh nyusuin laki-laki lain. Tapi ngomongnya pelan-pelan, nanti Anda diarak lagi. Ngomongnya pelan-pelan, karena kita tahu mereka ini kan orangnya emosian, marahan, ngamuan, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya. Makanya kita makanya gini, kita itu harus menyesuaikan lawan bicara kita itu dengan kemampuan dia. Makanya berbicaralah dengan orang bodoh sesuai dengan tingkat pemahaman dia. Enggak mungkin kita mau pakai bahasa-bahasa yang ilmiah, akademis, ngomong sama orang yang bengkok, yang peang otaknya gitu. Seperti itu Pak Praitno. Jadi Pak Praitno, semua itu butuh proses. Ya. Kalau Pak Praitno langsung tiba-tiba begitu saja, tiba-tiba mau berapologet, nanti Anda tidak bisa menjawab dengan tepat atau Anda tidak mampu berargumen dengan tepat. Semuanya itu memerlukan proses, begitu. Tidak bisa kalau ngomong. Iya, karena banyak juga begini, banyak juga orang dilihat nih, ini apologetika ini apa ya? Kok sepertinya kok keren gitu loh. Ada muslim mendebat begini, jawabnya begini. Wah, saya pengen juga masuk. Nah, tapi nggak belajar dulu. Akhirnya jadi apologet karbitan.
Ada juga Pak Praitno. Apologet yang belum mateng, dia belum waktunya dia sebenarnya terjun ke lapangan. Tapi sehubungan dia melihat ada paus terbang, ada singa terbang, gue juga mau ikutan, coy. Ada. Banyak orang motifnya seperti itu. Yang penting dia viral. Pokoknya kalau misalnya Edis bahas A, dia harus goreng itu. Goreng A ini jadi B. Padahal maksud dari Edis TV itu bukan itu. Dia goreng jadi B. Nah, setelah digoreng jadi B, wah, paus terbang, coy. Nah, itulah yang saya bilang, banyak Yudas Iskariot itu banyak. Begitu. Banyak orang itu, dia karena dia mendapatkan sesuatu, dia harus melakukan sesuai dengan hawa nafsunya, seperti itu. Ya, seperti itu. Iya. Seperti itu, Pak ya. Walaupun belum dibaptis sudah masuk Kristen ya, Bang ya. Ya, sejatinya Anda kan sudah mengatakan Anda sudah menerima Tuhan Yesus, Anda pengen menjadi orang Kristen, cuman ritual pembaptisannya belum dilakukan, begitu. Pembaptisan udah diajarin doa-doa, tadi ada lab, diajarin doa, suruh ngikutin dia. Aku kirain baptis itu. Ternyata katanya harus selamin 30 menit. Ya enggak 30 menit. Baptis itu kapan-kapan saya akan tampilkan foto saya dibaptis ya. Saya itu dibaptis 2013 atau 2014. Nanti kapan-kapan saya pajang. Nanti kalau dipajang, cuman saya itu malas majang-majang karena apa? Karena banyak sekali orang yang akan mengambil foto itu. Jadi ada banyak sekali akun-akun atas nama Edis. Edis Sidabutar kah, Edis TV kah, Edis ini. Itu 99,9% akun palsu. Bahkan akun palsu itu sampai pengikutnya itu ratusan ribu. 300.000, 400.000, 500.000. Akun-akun palsu atas nama saya. Padahal bukan saya. Begitu. Nah makanya saya takut. Ya gimana gitu. Selama mereka itu ngepost yang benar itu nggak masalah. Cuman mereka itu sering ngepost foto-foto editan, diedit begitu. Saya lagi inilah ada perempuan di Ka'bah lah. Ini edit-editan semua. Cuman sayangnya yang komen itu wah Edis keren. Itu kan foto AI editan semua. Gitu loh. Jadi saya kalau mau mengupload foto-foto saya itu takutnya nanti seperti itu, dipajang dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya boleh nih. Bahkan saya mau upload video bersama sendal pink, nanti takutnya fotonya jadi kemana-mana itu loh. Itu. Iya. Sama orang Islam juga ya Bang, ada gosip-gosipnya. Maksudnya? Kan Abang ini saya lihat sesama orang Kristen ada yang tidak setuju loh Bang. Saya kan selalu nyimak semua orang itu. Saya kan nggak ngerti, jadi yang ngertinya pokoknya Kristen aja. Ada yang bilang SDG itu nggak apa itu, Tritunggal gitu saya nggak ngerti. Apa itu Tritunggal Bang? Ya, jadi begini. Jadi Tritunggal itu adalah suatu keadaan di mana Bapak ya, dan kemudian firman-Nya dan Roh Kudusnya yang satu. Begitu. Mereka itu adalah satu, Bapa, firman-Nya dan Roh Kudusnya, seperti itu. Nah, cuman banyak orang menjelaskan Tritunggal itu kebablasan. Seolah-olah dia sudah pernah naik ke surga gitu. Begitu. Artinya ada hal-hal tertentu yang bukan menjadi urusan kita, begitu loh. Iya. Iya. Ntar kapan-kapan kalau saya mau naik lagi bisa mau nanya Bang. Gimana? Kapan-kapan kalau saya mau naik lagi kalau ada masalah saya mau nanya-nanya bisa. Boleh saja. Hanya itu.
kan momennya apa kayak gitu. Ini kan saya nggak tahu tuh teman-teman. Makanya tiap ada ini saya ikut aja, naik aja gitu. Ya. Boleh. Oke, hanya itu Pak Praitno. Ya, cuman kayak gitu jawabnya. Saya ketakutannya itu jadi hilang kalau udah kayak gitu. Ya, tenang saja Pak Praitno. Kalau nanti Pak Praitno sudah datang ke gereja, sudah punya komunitas baru bersama masyarakat, bersama orang-orang baru pengikut Tuhan Yesus, tenang saja. Anda nanti akan punya teman baru, punya komunitas baru, ya, sesama seiman. Nanti ikut komsel, ikut pendalaman Alkitab bersama, begitu. Ya. Ada yang ngubur kalau mati, yang penting kayak gitu ya. Ya pasti ada lah Pak Praitno, pasti ada itu. Tenang saja. Oke ya, begitu ya Pak Praitno ya. Oke, makasih. Sama-sama. Saya turunkan ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, baik, saya turunkan. Ya. Jadi itu intrik-intrik lama memang teman-teman ya. Jadi untuk menakut-nakuti, karena mereka ini memang ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk biar dia tidak mendukung kekafiran atau bahkan mereka tidak masuk bersama-sama orang kafir, nanti dibilang, nanti kamu kalau mati jenazahmu nggak ada yang ngubur. Nanti kamu tidak ada yang menyolatkan. Ya, seperti itulah ya. Yuk, oke, silakan.